Halo semua, kami dari kelompok 4 mata kuliah Perilaku Individu dan Proses Mental Fakultas Psikologi Universitas Airlangga akan menjelaskan tentang teori intelijensi, yaitu The Kettle-Horn-Carroll Theory of Cognitive Abilities. Teori Kettle-Horn-Carroll atau teori Cihasi diawali oleh studi Raymond Kettle yang dikembangkan bersama dengan muridnya yaitu John Horn. Mereka mengatakan bahwa kecerdasan tersusun oleh kemampuan yang berbeda, yang berinteraksi dan bekerja bersama-sama untuk menghasilkan kecerdasan seseorang secara keseluruhan. Kettle dan Horn membagi kecerdasan tersebut menjadi dua, yaitu Fluid Intelligence atau GF dan Crystallized Intelligence atau GC. GF sendiri digunakan untuk pengoperasian mental yang tidak disengaja ataupun terkontrol, misalnya seperti menarik kesimpulan, mengkonsep informasi, mengklasifikasi, membuat hipotesa, mencari hubungan antara dua hal, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Dapat diartikan dengan kompleksitas kognitif yang bisa diartikan sebagai penggunaan yang lebih besar dan beragam selama proses kognitif berlangsung. Sedangkan GC dikatakan sebagai sebuah budaya kecerdasan yang bergabung dalam diri individu melalui proses akulturasi. GC sering dideskripsikan sebagai kekayaan seseorang terhadap pengetahuan yang diperolehnya, seperti informasi dan konsep akan suatu budaya atau kebiasaan. GC dikatakan sebagai tempat untuk mengetahui suatu hal, bagaimana cara berprosedur dan memperolehnya melalui investasi dari kemampuan lain dalam pendidikan formal ataupun informal sehari-hari. Pada tahun 1991, Horn telah memperluas lagi teori GF dan GC dari Kettle menjadi 9-10 identifikasi yang lebih luas mengenai kemampuan GF dan GC, yaitu menjadi Fluid Intelligence atau GF, Crystallized Intelligence atau GC, Short-Term Acquisition and Retrieval SIR/GSM, Visual Intelligence atau GV, Auditory Intelligence atau GA, Long-Term Storage and Retrieval TSR/GLR, Cognitive Processing Speed atau GS, Correct Decision Speed atau CDS, Quantitative Knowledge atau GQ, dan Reading and Writing Skills atau GRW. Dan pada saat itu tibalah di mana Carroll mengemukakan kriteria Model of Human Cognitive Abilities sebagai sebuah fungsi yang lebih luas. Level yang paling luas dan umum itu disebut dengan stratum 3. Stratum 3 adalah faktor general intelligence yang secara konsep dapat dikatakan serupa dengan teori G milik Spearman dan Vernon. Lalu pada level selanjutnya yaitu stratum 2. Stratum 2 terdapat 8 broad intelligence yang mempresentasikan konstitusional dasar dan karakteristik lama individu yang dapat mengatur atau mempengaruhi berbagai macam perilaku dalam domain tertentu. Kemampuan tersebut meliputi Fluid Intelligence atau GF, Crystallized Intelligence atau GC, General Memory and Learning atau GY, Broad Visual Perception atau GV, Broad Auditory Perception atau GA, Broad Retrieval Ability atau GR, Broad Cognitive Speediness atau GS, and Reaction Time or Decision Speed atau GT. Yang terakhir adalah stratum 1. Pada stratum 1 terdapat sekitar 60 neurointelligence. Bagian di bawah ini merupakan bagian Three Stratum Theory milik Carroll. Teori Kettle-Horn-Carroll adalah integrasi dari dua model kecerdasan teoritis, yaitu GFGC teori Kettle-Horn dan Three Stratum teori Carroll, karena dianggap serupa secara substansial. Berikut adalah perbedaan dan persamaan dari GFGC teori Kettle-Horn dan Three Stratum teori Carroll. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.